Baik Angga, nanti kami akan terhubung kembali dengan Anda, tetapi saat ini sudah terhubung bersama kami, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Ibu Dwi Korita. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eva di studio, Ibu, bagaimana terkait dengan gempa di Mentawai? Sebelumnya BMKG mengeluarkan potensi tsunami. Bagaimana update-nya saat ini? Jadi saat ini kami masih terus memonitor kejadian gempa ini dan mulai terdeteksi adanya kenaikan muka air laut yang tercatat saat ini mencapai kurang lebih 11 cm. Prediksi kami insya Allah maksimum setengah meter maksimum, sehingga level peringatan dininya adalah waspada potensi tsunami. Waspada artinya maksimum sekitar setengah meter atau 50 cm. Demikian, Mbak. Baik, jadi waspada potensi tsunami saat ini masih dikeluarkan ya oleh BMKG. Betul. Ya, Ibu? Betul. Baik, apakah? Sambil terus memonitor kenaikan muka air laut. Demikian. Baik, terus memonitor kenaikan air laut. Sudahkah ada laporan terkait dengan korban yang terdampak, Bu Dwi Korita? Untuk laporan korban, kami berbagi tugas dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jadi dengan BPBD. Jadi kami saat ini lebih fokus untuk memonitor perkembangan gempa dan tsunami-nya, sedangkan BPBD fokus untuk memonitor kondisi masyarakat di sana. Demikian. Baik, untuk karakteristik gempanya, ini bagaimana Ibu penjelasannya? Jadi gempa ini kekuatannya tercatat dengan magnitudo 7,3, ya. Terjadi pukul 3 lebih 57 detik tadi pagi waktu Indonesia Barat, dengan kedalaman pusat gempa 84 km dan menimbulkan guncangan yang dari perhitungan matematik di sini cukup kuat ya. Ini intensitas guncangannya mencapai skala NMI hingga 7. Hingga 7 yang artinya ini berarti dirasakan kuat ya, sangat kuat. Oleh karena itu, karena pusat gempanya sangat dekat dengan pantai ya, kami mohon agar warga masyarakat untuk segera meninggalkan pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Jadi peringatan dini ini tadi sejak pukul 3 pagi tadi sudah disebarluaskan dan kami terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Sumatera Barat. Demikian. Baik, kami ulangi lagi tadi pernyataan dari Ibu Dwi Korita Karnawati. Mohon warga untuk meninggalkan wilayah pantai dan mencari wilayah yang lebih tinggi ya Bu. Apa himbauan lagi untuk warga? Jangan kembali ke tempat sebelum ada pengakhiran peringatan dini. Jadi kami SOP-nya akan menunggu 2 jam. Setelah pukul 3 kami pertahankan dulu peringatan dini ini, tidak akan diakhiri minimal 2 jam sambil membaca perkembangan ketinggian muka air laut. Meskipun perhitungannya maksimum hanya 50 cm, tetapi berbagai kemungkinan di alam itu masih bisa terjadi. Sehingga mohon bertahan untuk paling tidak 2 jam pada tempat yang lebih tinggi tadi ya, di atas, katakanlah tadi di atas 1 meter ya, meskipun waspada itu maksimum setengah meter. Demikian. Ya, pusat gempa dilaporkan berada di 177 km barat laut Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 84 km ya Bu. Ini dirasakan oleh warga mana saja, di wilayah mana saja?
Jadi dari peta ini terlihat terutama di Kepulauan Mentawai ya, di Pulau Siberut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan juga di Sumatera Barat. Ini juga pasti merasakan ini. Wilayah Sumatera Barat itu memanjang, bahkan mungkin sampai Bengkulu juga ya. Ini jadi kami masih terus berupaya memonitor perkembangan dari guncangan atau gempa apabila ada gempa susulan. Kemudian juga muka air laut kami mencatat terdeteksi mulai terjadi kenaikan muka air laut hingga 11 cm. Demikian. Baik, warning atau peringatan tsunami ini artinya berlaku untuk semua warga, baik itu di Kepulauan Mentawai sampai Bengkulu ya, Bu Dwi Korita? Iya, betul, betul. Demikian. Baik Bu Dwi Korita, ini kami mencatat bahwa Kepulauan Mentawai termasuk rawan gempa. Sebetulnya apa yang terjadi di Kepulauan Mentawai? Jadi Kepulauan Mentawai ini merupakan zona yang menjadi bagian dari proses tumbukan lempeng dari Samudra Indo-Australia yang menumbuk dari arah barat, menumbuk masuk ke bawah Pulau Sumatera, pantai barat Sumatera, sehingga pergerakan tumbukan inilah yang memicu terjadinya gempa-gempa. Baik bisa akibat langsung dari tumbukan lempeng itu sendiri ataupun akibat dari patahan-patahan yang bergeser terpicu oleh tumbukan tersebut. Nah, sehingga memang beberapa kali zona ini mengalami gempa-gempa dan mendapat catatan khusus baik oleh BMKG dan juga oleh para pakar gempa baik di Indonesia ataupun di dunia. Semuanya fokus juga melakukan pengamatan dan kajian di wilayah Kepulauan Mentawai ini karena ada zona yang memang mestinya dapat terlepas sebagai gempa bumi, namun kami masih terus memonitor masih adanya yang terkunci. Tapi masyarakat tidak perlu panik ya. Ini semua analisis sedang dilakukan, sedang dikerjakan. Mohon ikuti arahan dari BMKG ya dengan tidak panik. Yang penting adalah saat ini menjauh dari pantai. Demikian. Baik, yang penting sekarang menjauh dari pantai, tidak panik. Lalu himbauan khusus juga bagi tim yang di lapangan bagaimana, Bu Dwi Korita? Iya, kami terima kasih ini kami monitor juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat di Sumatera Barat ini merupakan masyarakat yang relatif paling siaga, paling siap dalam menghadapi gempa dan tsunami, mulai dari warga masyarakatnya sampai pemerintah daerahnya. Kami menghimbau tetap tenang, terus berjaga, jangan mendekat dari pantai, ya. Keluar dari rumah lebih dahulu juga, karena guncangan kemungkinan juga kemungkinan ada gempa susulan, ya. Jadi mencari tempat yang aman di tempat yang lebih tinggi. Demikian. Selain gempa pukul 3:57, apakah sudah ada catatan gempa susulan? Untuk sementara belum ada, ya. Untuk sementara belum ada. Kalau nanti ada perkembangan, segera kami untuk komunikasikan segera. Demikian. Sudahkah ada laporan dampak kerusakan, Bu Dwi Korita?
Kami belum menerima laporan dampak kerusakan, dan laporan ini untuk dampak kerusakan kami berbagi tugas. Biasanya untuk kerusakan adalah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan laporannya masuk ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi informasinya barangkali akan tersedia di sana. Khusus ke BMKG adalah terkait kegempaan dan kenaikan muka air lautnya. Demikian. Baik, Ibu tadi Anda sampaikan bahwa saat ini yang dilakukan adalah memonitor ketinggian air laut ya. Monitornya seperti apa, Bu? Mekanismenya seperti apa? Iya, jadi BMKG bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG, karena BIG yang memiliki seluruh peralatan monitor kenaikan muka air laut yang disebut sebagai tide gauge. Dari tide gauge ini, datanya masuk otomatis langsung ke BMKG, sehingga kami bisa memonitor, mengikuti perkembangan ketinggian muka air laut yang disampaikan oleh peralatan Badan Informasi Geospasial ini. Contohnya saat ini kami mendeteksi ada kenaikan muka air laut masih bertahan sampai 11 cm, belum naik lagi. Ini masih sampai 11 cm kenaikannya. Nah, ini terus dipantau karena titik-titik tide gauge ini tersebar di sepanjang pantai Sumatera Barat dan juga di Mentawai. Demikian. Baik, 11 cm ini di pantai mana saja, Bu? Ini yang tercatat, mohon maaf, saya lihat sebentar. Di pantai Sumatera sebentar. Nah, ini di Kabaluan, Sumatera Barat itu mencatat sekitar 11 kilometer, dan saya mendapat laporan ini evakuasi juga sudah dilakukan di sana, ya. Meskipun kenaikannya di Bala juga ada di Tanah Bala. Di Tanah Bala ini juga 11 cm. Demikian, Mbak. Baik, selain BMKG, apakah masyarakat juga bisa memantau ketinggian air laut ini, Bu Dukarita? Sebetulnya bisa, itu linknya open ya, itu open source ya. Pastinya ada alamat linknya ya. Ini miliknya Badan. Ini milik Badan Informasi Geospasial ya. Coba dicek aja di googling ini. Silakan mungkin di googling aja Badan Informasi Geospasial tide gauge. Nanti akan muncul di situ. Baik. Ini karena open ya, bukan rahasia lah ya maksudnya. Baik. Agar masyarakat tahu. Demikian. Badan Informasi Geospasial ya, linknya Iya. www.big.go.id ya, Ibu. Dicoba aja. Terus ada kata kunci tide gauge. Tulisannya TIDE GAUGE. Coba. Boleh diulangi sekali lagi, Ibu? Ya. TIDE. Ya, Tango, India, Delta, Echo, Ya. kemudian Golf, Alpha, Union, Golf, Echo. Baik. Ya. Baik, jadi masyarakat juga bisa mengakses, bisa mengupdate bagaimana kondisi kenaikan air laut ya? Iya. Iya. Baik. Atau silahkan juga, coba juga ya, INA TNT. Itu tulisannya di googling aja, INA, kemudian Tango, Nancy, Tango. Coba, juga dicoba. Baik. Ya.
silakan mencoba. Mhm. Baik, Ibu, lalu bagaimana di lapangan, tim di lapangan saat ini yang informasi masuk kan ini sudah 1 jam, apakah ada informasi terbaru? Ada update kekuatan gempa menjadi 6,9 yang saya terima informasi terbaru. 6,9 kekuatannya saat ini update-nya ya. Tadi kan 7,3, Baik. kemudian update seperti itu. Demikian. Baik, kami informasikan, kami perbarui data Anda pemirsa, BMKG sudah memperbarui kekuatan gempa sebelumnya 7,3 magnitudo, saat ini sudah diupdate atau diperbarui 6,9 magnitudo ya Ibu? Betul, betul. Demikian. Terima kasih Mbak bantuannya. Baik. Baik, terakhir Ibu ada himbauan khusus untuk warga? Sekali lagi kami menghimbau warga untuk tetap tenang dan menjauhi pantai tanpa panik ya, dan juga waspada akan kemungkinan gempa susulan, dan selalu terus memantau, memonitor perkembangan informasi dari info BMKG. Bisa melalui aplikasi mobile phone info BMKG, bisa melalui sosial media info BMKG, ataupun melalui laman info BMKG. Jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax. Terima kasih, semoga semuanya insya Allah aman terkendali. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati.